Baik anak-anakku, sampai bertemu lagi di pelajaran sejarah peminatan. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah mengulas tentang perkembangan manusia purba ya anak-anakku, yaitu yang pertama adalah manusia purba Afrika. Nah, lalu manusia purba Eropa, manusia purba Amerika, dan yang terakhir adalah manusia purba Asia. Baik, di materi ini kita masuk ke berkembangnya ras dan keberagaman manusia anak-anakku. Itu ada di buku sejarah halaman 145. Baik, Mister persilahkan untuk membuka bukunya. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Berkembangnya ras dan keberagaman manusia. Nah, Mister jelaskan dulu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, manusia itu memiliki ras yang berbeda-beda anak-anakku. Di mana ada yang berkulit putih, lalu ada yang berkulit coklat, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berambut ikal, lalu ada yang mata sipit, dan ada mata yang agak besar atau lebar. Nah, di materi ini kita akan mempelajari tentang ras dan keragaman manusia. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Nah, ras. Ras adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengorganisasikan manusia dalam populasi atau kelompok. Nah, jadi di sini ras adalah klasifikasi untuk mengategorikan manusia dalam populasi atau kelompok, anak-anakku. Kelompok yang besar dan saling berbeda. Nah, hal ini terutama terkait ciri-ciri fisik atau kita kenal dengan fenotip ya. Fenotip itu adalah ciri-ciri fisik. Misalnya, Mister memiliki rambut yang keriting dan kulit yang sawo matang. Itu adalah contoh fenotip. Kemudian, ras berasal dari bahasa Latin yang artinya radix atau bisa diartikan sebagai akar. Nah, jadi anak-anakku, ibaratkan manusia. Manusia itu seperti pohon ya. Manusia pertama seperti pohon. Lalu memiliki akar yang bercabang-cabang yang berbeda-beda. Nah, akar-akar inilah yang kemudian bercabang, berubah, lalu terjadilah sebuah ras atau satu kesatuan. Nah, jadi ibaratnya ras itu adalah sebuah akar pohon, anak-anakku. Bisa lanjut. Generasi manusia pertama yang kita sebut Homo sapiens diperkirakan hidup pada lapisan Pleistoser muda atau zaman glasial es. Nah, terakhir yaitu sekitar 80.000 tahun yang lalu, anak-anakku. Fosil manusia yang ditemukan dari zaman sesudah zaman glasial ini menunjukkan ciri-ciri fisik yang lebih menyerupai ciri-ciri fisik manusia modern, anak-anakku. Yang kemudian berkembang menjadi ras-ras manusia seperti yang kita amati atau yang kita pelajari sekarang. Oke. Berkembangnya ras dan keragaman manusia. Ras manusia dulu ya. Yang pertama itu adalah ras Australoid. Oke, dari ciri fisik utamanya atau fenotip, ras Australoid ialah rambut keriting hitam. Nah, kulit hitam, namun di Australia pada anggota ras Australoid berambut pirang dan tidak keriting tapi lurus. Nah, selain itu beberapa orang asli di Malaysia kulitnya juga tidak selalu hitam, bahkan ada juga yang putih. Oke, langsung saja Mister jawab ya. Nah, ras ini berasal dari lapisan Pleistocene muda ya, ras Australoid. Nah, setelah dilakukan rekonstruksi dari kumpulan temuan fosil, diperoleh kesimpulan bahwa manusia jenis ini memiliki satu volume otak sebesar 1650 cc, anak-anakku. 2. Wajah yang datar dan lebar. 3. Cuping hidung lebar, anak-anakku. Cuping ya, lubang hidungnya itu. Oke. Kemudian 4. Dahinya agak miring ke atas. Nah, dan 5. Di atas rongga matanya terdapat busur kening yang nyata, anak-anakku. Busur kening ya. Oke. Ini busur kening. Bisa diperhatikan. Nah, baik. Manusia dengan ciri-ciri seperti ini tersebar sampai ke wilayah paparan Sahul di Indonesia bagian timur. Nah,
yaitu di daerah Papua ya. Nah, menurut Teguh Jakob, Homo wajakensis ini menjadi cikal bakal penduduk Papua nantinya anak-anakku. Nah, Papua Barat, Papua Timur, serta Melanesia. Oke. Kemudian ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah istilah yang pernah digunakan untuk merujuk atau ciri fisik umum dari sebagian besar penghuni Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, nah, kemudian beberapa bagian India Timur Laut, di Eropa Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Oke. Ras ini paling besar jumlahnya dan paling luas wilayah penyebarannya anak-anakku. Volume otak mereka itu berkisar antara 900 sampai 1000 cc. Dari jenis manusia inilah berkembang ras Mongoloid yang kemudian menyebar ke Asia Timur, Tenggara, Tengah, Utara, bahkan hingga ke wilayah Amerika Utara dan Selatan anak-anakku. Seperti yang Mister jelaskan tadi. Oke. Kemudian ras Caucasoid. Oke. Jadi manusia jenis ini merupakan cikal bakal dari bangsa-bangsa sekarang yang tinggal di wilayah Eropa, lalu Afrika Utara, Gurun Sahara, dan Asia Barat, anak-anakku. Menurut Rip Linton, manusia dibagi menjadi 3 ras besar, yaitu ras Mongoloid, Caucasoid, dan Negroid. Nah, untuk ras Caucasoid sendiri, anak-anakku biasanya dikenal sebagai ras berkulit putih yang meliputi penduduk asli Eropa serta sebagian Asia dan Afrika, seperti yang Mister jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke ras Negroid. Oke. Ras ini adalah ras yang tergolong sangat muda anak-anakku dari ras-ras yang lain. Dari keempat jenis ras manusia inilah, manusia kemudian berevolusi dalam berbagai perkembangan fisik dan sifatnya anak-anakku, yang dipengaruhi lingkungan, kemampuan beradaptasi, mutasi gen, dan proses migrasi. Oleh karena itu, tiap-tiap ras kemudian memiliki spesifikasi serta membentuk sistem sosialnya sendiri-sendiri anak-anakku. Oke. Nah, di sini Mister akan memberikan sebuah video ya tentang ras-ras yang ada di seluruh dunia. Oke. Langsung saja kita mulai untuk cuplikan videonya. Halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun Anda berada. Senang sekali, semoga dalam keadaan baik. Kita akan membahas tentang 7 ras di dunia yang dilansir dari kaskus.co.id. Seperti biasa, jangan lupa untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru lainnya dari channel kami. Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui cara fenotip, yaitu tampang luar, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Selain itu juga, ras berarti segolongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu yang berbeda dengan penduduk daerah lain. Menurut A.L. Kroeber, ras di dunia dibagi menjadi 4 golongan, yaitu ras Mongoloid, Kaukasian, dan Negroid, dan ras khusus. Ras khusus adalah ras yang tidak dapat diklasifikasikan, yaitu ras Bushman, ras Fedoid, ras Polinesian, dan ras Ainu. Sehingga total ras di dunia yaitu sebanyak 7 ras dan terdiri atas 4 golongan. Berikut ini 7 ras tersebut. 7. Ras Polinesian yang merupakan ras khusus. Ras ini terletak di negara-negara kepulauan Polinesia dan juga negara-negara di kepulauan Mikronesia yang merupakan bagian dari Oseania atau wilayah kepulauan Pasifik. 6. Ras Fedoid yang merupakan juga ras khusus. Ras ini terletak di pedalaman Sri Lanka
dan juga menjadi salah satu ras yang terdapat di negara Sri Lanka ini. Ras Bushman yang merupakan ras khusus. Ras ini merupakan ras yang terletak di Gurun Kalahari yang mencakup negara-negara seperti Botswana dan negara-negara Afrika Selatan dan Namibia. 4. Ras Ainu yang merupakan ras khusus. Ras ini terletak di negara Jepang, khususnya di Pulau Hokkaido, dan juga terletak di wilayah yaitu di Pulau Karafuto. 3. Ras Kaukasoid yang merupakan ras kulit putih. Adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di wilayah Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, Australia, Amerika Utara, dan Selandia Baru. Adapun ciri-ciri dari ras ini yaitu berkulit putih kemerahan dan rambut bergelombang. Ras Kaukasoid meliputi 4 subras, yaitu yang pertama subras Nordik, yaitu Eropa Utara sekitar Laut Baltik. 2 subras Alpin, yaitu Eropa Tengah dan Eropa Timur. 3 subras Mediterranean sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Iran. Dan 4 subras Indik, yaitu Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. 2. Ras Negroid yang merupakan ras kulit hitam. Adalah ras manusia yang terutama mendiami benua Afrika di wilayah selatan Gurun Sahara, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah, negara-negara di Kepulauan Melanesia termasuk Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat. Adapun ciri-ciri ras Negroid yaitu berkulit hitam, berambut keriting, bibir tebal, dan ras Negroid ini meliputi 4 subras yaitu 1. Afrika Negroid yang terletak di benua Afrika. 2. Subras Negrito yaitu terletak di Afrika Tengah, Semenanjung Malaya atau Filipina. 3. Subras Melanesian, khususnya Papua dan Melanesia. 1. Ras Mongoloid, yaitu ras kulit kuning. Merupakan ras yang terletak di wilayah Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara termasuk wilayah negara kita Indonesia, Afrika bagian Madagaskar, khususnya Madagaskar wilayah pantai timur, Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan negara-negara di Oseania atau di Kepulauan Pasifik. Adapun ciri-ciri ras Mongoloid yaitu rambut berwarna hitam dan lurus, terdapat bercak Mongol pada saat lahir, dan juga terdapat beberapa lipatan pada mata yang seringkali disebut mata sipit. Ras Mongoloid terdiri atas 4 subras, yaitu 1. Subras Asiatik Mongoloid, Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur seperti
Cina, Kazakhstan, dan Rusia. 2. Subras Malayan Mongoloid, seperti Malaysia, Filipina, penduduk asli Taiwan, dan negara kita Indonesia. 3. Subras American Mongoloid, yaitu penduduk asli Amerika. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah 7 ras yang ada di dunia. Setiap ras memiliki keunikan dan keragaman yang unik dan luar biasa, yang membuat dunia kita semakin indah dan berwarna. Terima kasih. Baik anak-anakku, itu adalah pengenalan dari berbagai ras yang ada di seluruh dunia. Nah, dari materi ini kita belajar bahwa setiap manusia pasti memiliki perbedaan ciri fisik dan masing-masing. Nah, untuk sekarang, Mister memperkenalkan bahwa kita ini adalah termasuk dari ras Mongoloid ya anak-anakku. Nah, oke. Dari materi ini, Mister harap kalian semua mengerti dari pelajaran atau dari materi yang Mister sampaikan. Mister berterima kasih juga untuk partisipasi kalian untuk dalam mengikuti pelajaran sosiologi sejarah ini ya, masuk Mister, maaf. Nah, baik. Pelajaran Mister akhiri, untuk kurang dan lebihnya Mister minta maaf. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.